Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati itu Sayyibul Bait dan Bapak Agus beserta keluarga yang berbahagia pada malam hari ini, Bapak Ibu Wabil Khusus Jamaah Perguruan Tarekat Haq Naksabandi Ranting Pontianak Barat yang hadir juga pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentunya marilah kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat hadir berkumpul kembali melaksanakan kegiatan rutinitas kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita hadir di tengah-tengah kediaman Bapak Agus. Yang mudah-mudahan pelaksanaan zikir kita pada malam hari ini dengan harapan mendapatkan rahmat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang di dalam sebuah hadis Nabi. Sama Nabi menjelaskan, ya kita ulang kembali lah supaya lebih paham. Kullu amali jibal la yabda'u bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu kalau tidak dimulai, tidak diawali dengan asma Allah, ataupun tidak disertakan dengan alat pembaca gelombang akhirat, ataupun menyatukan frekuensi untuk menembus alam di luar alam dunia, maka amalan yang dilakukan itu terputus, kata Nabi. Apa maksud hadis Nabi ini? Berarti sangat penting sekali kita memahami apa itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Yang di sini kan, barang siapa memulai sesuatu tidak diawali dengan Bismillah, katanya kan. Nah, cuman kebanyakan umat Islam memahami Bismillah ini dari segi ucapan, dari segi bacaan. Ketika dia mau makan dimulai dengan Bismillah, ketika dia mau tidur diawali dengan Bismillah, bangun tidur begitu juga, mau keluar rumah Bismillah. Tapi yang dimaksudkan Tuhan bukan bacaan itu, ya, bukan ucapan Bismillah, 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 bukan itu. Bismillah yang diucapkan kalau tidak disertakan dengan ilmu, memahami apa hakikat di balik Bismillah itu, maka bacaan yang kita sebut itu tidak akan diberkahi. Ya, kalau dia tidak diberkahi oleh Allah, berarti tidak ada rahmat. Rahmat itu apa? Tidak ada kasih sayang Allah. Kalau dia tidak ada rahmat dari Allah, tidak ada kasih sayang dari Allah, tidak ada sedikit pun pertolongan dari Allah. Hanya sekedar sebutan yang tidak ada nilai, ya, tidak ada power, tidak ada kekuatan di sisi Allah. Bismillah itu akan punya power, akan punya kekuatan, ya, ketika kita kenal apa itu Allah, ya. Tentunya sudah sering, ya, di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, wa fi ampusikum afala tubsirun, dalam diri kamu itu ada aku, ya. Aku itu artinya bukan
Bukan ini yang tidak berhuruf, tidak bersuara dan tidak berupa itu. Aku itu adalah cahayanya. Aku itu adalah utusannya. Ketika utusan itu zahir di napas, itu disebut dengan anpas, tanapas, napas, anpas, tanapas, nupus. Ya. Ketika nupus itu pengen dikenal, pengen zahir, pengen berwujud, disebutlah tubuh jasmani. Maka ketika tubuh jasmani ini sudah mengerti jalan untuk mengenal hakikat dirinya, ya, tubuh jasmani ini kan artinya nyata, berwujud, bisa dilihat, bisa dipandang, bisa berbentuk, ya kan? Dia menjahirkan wujud siapa ini. Kalau yang benar-benar dia mengerti dan paham, wujud jasmani ini sebenarnya wujud yang bayang-bayang, wujud yang main-main. Tidak ada sebenar wujud jasmani ini. Ya, kalau kita mau merenung, berpikir, ya, sejenak, sebenarnya wujud yang ada yang kita lihat ini, karena bisa ditangkap oleh akal pikiran manusia, ya, maka dia berwujud. Karena bisa dibaca oleh akal, bisa terlihat oleh mata, bisa terdengar oleh telinga, maka berwujud. Wujud itu sebenarnya wujud yang tidak ada. Wujud bayang-bayang. Wujud yang dulu asalnya tiada, diwujudkan menjadi ada, akhirnya nanti wujud itu akan kembali kepada yang tiada. Maka wujud yang ada, yang nyata bisa dilihat ini, ya, sebenarnya yang ada itu adalah keluar masuk jalan napas. Ya. Mau tidak mau, wujud yang nyata ini, wujud yang berbentuk ini harus menyadari bahwa aku ini tiada. Siapa yang ada? Itu yang keluar dan masuk. Maka apa dijelaskan dalam hadis Nabi? Man akhrajan nafasin bi ghairi zikri fahuwal mayyit. Barang siapa keluar masuk jalan napasnya selain daripada zikir, ya, selain dari maksud zikir itu artinya tersambung, mengenal sumber daripada napas ini, maka sebenar-benarnya dia itu adalah mayit. Nah, betul kan? Kalau ditinggalkan oleh yang hidup tadi ini, napas ini kan sebenarnya ada zat yang hidup, ya, di dalam si napas ini, sehingga keluar masuk napas ini bisa menghidupkan jasmani. Maka ketika jasmani ini tidak mengerti keluar masuk jalan napasnya, sebenarnya sama juga dia itu hakikatnya mati. Jadi apa tuh? Kalau orang itu mati, artinya orang itu tidak mengerti bagaimana cara berhubungan kepada Allah. Dia itu tidak berhak salat. Dia tidak berhak zakat. Ya, orang sudah mati. Coba orang sudah mati nak disuruh sembahyang, bisa enggak? Orang mati nak disuruh zakat. Orang mati nak disuruh puasa. Orang mati nak pergi Berarti ini kan sebenarnya manusia yang tidak memahami keluar masuk jalan napasnya itu, sebenarnya semua yang dilakukannya, amalan apapun yang dilakukan semua salah. Karena salah apa? Karena amalan itu tidak terhubung. Sebenarnya yang dimaksudkan zikir ini artinya tersambung. Nah, tersambung sehingga yang dihidupkan ini tahu diri, sadar diri, paham diri, mengerti tentang diri bahwa yang hidup itu adalah napas. Jangan dulu kita berpikir tentang nur itu. Napas. Napas ini ada. Ya kan? Tak pernah dilatih. Ketika kita lahir di alam dunia, tak pernah ada orang tua atau siapapun melatih jalan napas ini. Ya, ingat nak ya, nanti
ketika kau keluar dari rahim ibu, tarik napas, masukkan napas, tidak pernah dilatih. Dia bisa masuk dan bisa keluar dengan sendiri. Berarti apa napas ini? Adalah fitrah sunatullah. Artinya bisa dengan sendirinya. Arti kenapa dia bisa dengan sendirinya? Karena ketika dia di alam rahim itu sudah sempurna kejadian jasmani ini, Allah masukkan unsur Tuhan. Ya. Unsur Tuhan itu ditiupkan. Wa nafakha fihi minar ruh. Aku tiupkan ruh milikku ya kepada itu apa ini ya janin yang di dalam rahim ini. Karena sudah sempurna kejadiannya ditiupkan Allah. Untuk apa? Jadi ada unsur ibu, ada unsur bapak, ada unsur Tuhan. Unsur Tuhannya apa? Itu roh. Itu aku dari aku, kata Tuhan. Itu harus kembali kepada aku. Ketika roh itu menghidupkan jasmani, dengan cara apa roh ini menghidupkan jasmani? Dengan melalui perantaraan keluar masuk jalan napas. Berarti setelah kita paham, berarti yang sebenar-benar napas ini apa? Adalah rohani. Siapa roh ini? Nah, ini harus kita pertanyakan. Karena disebut manusia, dia terdiri dari jasmani dan rohani. Tubuh kasar, tubuh halus. Zahir, batin. Nah, ya. Jadi roh ini adalah batin. Batin kita rupa siapa? Kau batin ya berhenti sampai ke batin, artinya kita tidak memahami apa itu batin sebenarnya. Batin itu rupanya roh. Batin itu belum berupa. Ketika dia berwujud berupa, jadilah suatu insan. Nah, itu insan yang memiliki sifat hayat. Dia berasal daripada Tuhan. Jadi apa nih wujudnya insan ini? Apa wujudnya batin ini? Wajahnya batin ini roh. Nah, ya, berarti batin kita itu adalah roh. Roh untuk menghidupkan jasmani, dia mengalirkan, menitipkan, mengamanahkan kepada jasmani ini berupa dialirkan dengan jalan napas. Napas inilah untuk bisa mengenal roh, dia harus memiliki alatnya. Ya, artinya jasmani alam dunia, rohani alam akhirat. Untuk alam dunia ini bisa menembus alam akhirat, jasmani ini harus mengenal jalan napasnya. Melalui apa dia mengenal jalan napas? Pertama mencari seorang guru. Nah, sekarang kita sudah ketemu guru untuk memperkenalkan kita tentang apa ini, siapa hakikat diri kita itu yang sebenar-benarnya. Melalui jalan apa tadi ini? Melalui teknik. Nah, ya. Apa saja dunia? Tidak mungkin kita bisa menjangkau jarak yang paling jauh kalau tidak melalui teknik. Ya, melalui alat. Kalau tak ada alat, bohong, mustahil. Orang mau masuk alam akhirat tapi tidak memiliki alat, tak memiliki ilmu, mustahil. Orang mau berdialog dengan orang jarak yang sekian ribu meter, janganlah sekian ribu ya, 20 meter, 30 kilo, 20 kilo, 40 kilo, sampailah 1000 kilo. Dia harus memiliki alatnya. Itu namanya teknik. Jadi untuk menembus alam roh ini, dari jasmani ke rohani ini, juga harus memiliki teknik. Tekniknya apa? Teknik di dalam ilmu itu disebut dengan tarekah. Tarekah itu jalan. Maka tidak boleh orang berzikir itu tidak ditanamkan nur itu ke dalam kalbunya. Tidak boleh. Tak akan ada artinya sebutan-sebutan itu. Tidak akan ada getaran. Ya, tidak akan ada balasan. Karena zikir yang tidak berbalas. Artinya zikir yang dilapaskannya itu tidak ada rasa. Kenapa?
Yang kenapa dia bisa merasakan di dalam dia berzikir itu? Karena tersambung dengan sumbernya. Nah, sumbernya itu, pelabuhan daripada napas ini adalah roh. Nah, maka masuklah dari alam jasmani, kita berzikir dengan teknik yang benar, dengan metode yang benar, dengan ilmu yang benar-benar jalan yang ditunjukkan oleh, yang dicontohkan oleh baginda Nabi kepada kita, sehingga guru yang diwariskan oleh ilmu Nabi itu mengajarkan kepada kita, sehingga murid-murid yang menerima ilmu Nabi ini akan sama persis apa yang didapat oleh Nabi. Tidak ada bedanya. Cuman yang sering saya katakan berbeda wadah. Dulu namanya Nabi, sekarang namanya wali yang mursida. Jadi dengan metode itu ya, dengan teknik itu, tidak boleh dengan ada yang lain. Tapi guru ini betul-betul guru yang pilihan Allah. Ya. Guru ini tidak banyak. Guru inilah yang tahu jalan untuk menembus alam rohani. Maka tadi itu Bapak ya, dengan kita mengenal jalan untuk menembus alam roh ini melalui seorang guru wali yang mursida ini, itulah yang dikatakan kita melakukan sesuatu dengan asma Allah melalui jalan napas itu. Karena kalau tidak dialirkan melalui jalan napas, tak akan mungkin kita bisa menembus alam rohani. Karena ujung perjalanan napas itu adalah roh. Nah, sampai kita ke alam roh, di sanalah kita sudah masuk ke dalam alam nur. Ya, masuk kita ke dalam alam nur, kita lebur karam di dalam cahaya. Siapa roh ini? Roh itu adalah tadi itu penjahiran daripada nur. Siapa roh? Roh itulah nur. Siapa nur? Itulah Muhammad Rasulullah. Nah, itulah Muhammad, itulah diri batin kita. Itulah hakikat diri manusia. Itulah rahasia kita. Itulah yang nanti akan kembali kepada Allah. Amat rugi, amat bodohlah kita di saat kita mati, kita tak tahu mengenal siapa asal usul kita. Siapa diri kita yang sebenar-benarnya. Ya, dengan melalui perantaraan napas tadi menembus kita ke alam roh. Alam roh itu alam akhirat lebur kita di alam cahaya. Alam cahaya inilah yang membuat Nabi itu bisa ketemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Adam, Nabi Musa, ya semua nabi itu dalam cerita Isra Mi'raj. Jadi artinya apa? Ilmu ini artinya ilmu yang memperjalankan jiwa kita, meninggalkan yang haram, membawa yang suci, menembus ke Sidratul Muntaha. Itu namanya Mi'raj. Jadi kalau ada orang beramal tapi ilmunya tidak bisa memi'radkan jiwanya kepada sumbernya, tidak akan ada artinya semua itu. Karena syarat mutlak untuk ibadah kepada Allah itu jiwa harus kembali, jiwa harus mi'rad. Bagaimana jiwa ini bisa lepas kalau jasmani ini masih terikat dengan dunia? Bagaimana melepaskan dunia ini? Sadari, pahami bahwa kita ini sebenar pada hakikatnya tiada. Artinya apa? Belajar mati sebelum mati. Kenapa dia tiada? Karena memang pada hakikatnya dia tiada. Karena bisa dibaca oleh akal, maka dia terlihat, terpandang. Tidak ada sebenar pada hakikatnya. Mana diri kita yang sebenar-benarnya? Mana wujud kita yang sebenar-benarnya? Tidak ada. Semua itu adalah wujud Allah yang nyata. Ya, kalau dia tidak kenal napas, artinya dia itu bukan manusia. Berarti apa? Bergerak napas itu bukan dengan zikrullah, tapi bergerak itu dengan hawa nafsu. Nah, kalau dia bergerak dengan hawa nafsu, akan terhijablah, terdindinglah. Ya, dia tidak bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan ketika kau ibadah ni jangan kau campur adukkan
Yang mana untuk hablum minan nas, yang mana untuk hablum minallah. Harus bisa kau pisahkan. Mana yang tinggal di bumi, mana yang mi'raj kembali ke langit. Itu harus terpisah. Maka ketika buka hakikat diri itu jiwa itu sudah terpisah. Maka disuruh ketika kita itu membuka hakikat diri itu sebenarnya kita adalah sir, ya. Membuka hakikat diri dengan sir, menahan nafas. Kalau 1 sampai 7 menahan nafas. Kenapa? Itulah tadi kita tinggalkan yang jahir ini, ya, membawa yang suci. Yang suci itu, itulah disebut dengan hakikat diri manusia. Dia yang bisa kembali kepada Tuhannya, ya. Jadi caranya tadi itu untuk menembus alam roh, setelah ditunjukkan dia harus banyak sir. Artinya sirullah, artinya meleburkan diri di dalam rahasia Allah. Itu nama sirullah, meleburkan diri, menenggelamkan diri, mengosongkan diri, meniadakan diri, bahwa yang sebenar-benarnya ada adalah rahasia Allah. Maka dikosongkan tu, ya, itu nama pembuka hakikat diri. Itu disebut dengan niat di hati. Itu ketika dia lebur, itu jiwanya mi'raj, baru dia bisa beribadah kepada Allah. Kalau itu tidak bisa, dia belum bisa dikatakan orang-orang yang mengerti bagaimana tata cara beribadah mengabdi kepada Allah. Kalau sudah paham itu, artinya tidak ada lagi penyembahan, ya. Kita tidak menyembah Ka'bah, kita tidak menyembah tikar sembahyang, kita tidak menyembah-nyembah selain, karena kita kenal, ya. Kenal ketika kita mengosongkan diri, apa yang kita sembah itu? Apa yang sebenarnya bukan ada penyembahan, tapi adalah pengenalan. Menyadari bahwa pada hakikatnya bergeraknya jasmani ini adalah wujud nyatanya diri rohani. Berarti rohani itulah sebenarnya yang mengabdi beribadah kepada Allah. Maka dengan napas itu semua nyata. Dengan napas itu yang peka jadi mendengar. Dengan napas itu yang buta jadi bisa melihat. Yang dengan napas itu yang bisu jadi bisa berbicara. Berarti peran napas itu sangat penting untuk manusia. Maka di dalam ilmu kita, perguruan tarekat Haq Naqsabandi selalu membahas tentang jalan napas. Dari hentikan napas sampai gerakkan keluar masuk jalan napas, dari idopi ke rohani, napas itu bergerak, sampai nanti akhirnya hilang napas yang jahir, tembus kepada napas yang batin itu. Berarti kalau udah ilmu para nabi itu arti dia napas dengan nama Allah. Geraknya tidak lagi keluar dan masuk. Memang kelihatan nampaknya kan hu Allah. Tapi kalau udah masuk menembus ke alam itu, alam makam bayanullah, ya, dia sudah ke atas dan ke bawah. Itu artinya apa? Dia sudah di dalam berada di alam cahaya. Maka untuk ke alam Tuhan dia harus masuk dulu ke alam Nur Muhammad. Setelah dia tembus ke alam Nur Muhammad, dia naik lagi satu tingkat menembus ke alam Nur Allah. Dan Nur Allah kembali dia kepada pemilik nama. Leburlah dia di sana. Yang ada hanyalah Allah. Jadi ingat Bapak Ibu, bukan bacaan itu yang membuat kita mendapatkan pertolongan Allah, tapi menghadirkan, menyertakan sumber daripada napas itu, sehingga napas itu tahu jalan kembali kepada sumbernya, sehingga dia akan mi'raj, berjumpa dengan Tuhannya. Maka hadirkan kalbu itu artinya apa? Kita mengerti bagaimana menyambungkan napas itu kepada
sumbernya. Itu hadirkan kalbu. Ya. Jadi tadi Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, bahwa diri kita itu terdiri dari jasmani dan rohani, wujud batin itu adalah roh, ya. Nyawa itu menjadi sifatnya, ya. Asma itu menjadi kalbunya, af'al itu menjadi perbuatannya. Ingat ya, zat itu menjadi rahasia pada kita, asma itu menjadi sifat itu menjadi nyawa pada kita, asma itu menjadi kalbu pada kita, afal itu menjadi perbuatan pada insan. Berarti yang ada ini zat, sifat, asma, afal ini sebenarnya adalah wujud Allah yang nyata di alam dunia. Bagi yang paham, bagi yang mengerti. Kalau dia tidak mengerti, dia merasa dirinya yang punya wujud. Kalau dia merasa diri punya wujud, jadilah dia orang-orang yang selalu menduakan Allah, syirik. Padahal wujud yang nyata itu hanya Allah, tapi dia merasa juga memiliki wujud. Wujud hanyalah Allah. La maujudun fi wujudi hakikati illallah. Wujud itu hanyalah wujud Allah. Maka jangan ada lagi merasa-rasa bahwa kita yang hebat, kita yang pandai, kita yang pintar, kita yang melihat, kita yang mendengar. Ketika kita merasakan ada Allah yang nyata pada diri kita, rasakanlah bahwa yang hidup, yang mendengar, yang melihat, berkata itu adalah Allah yang ada. Inilah artinya kekal nama Allah itu pada diri kita. Itulah yang disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi bukan bacaan itu yang menolong ya. Tundukkan dulu kepala, sambungkan sinyal itu, terhubung dia kepada hakikat diri. Ya. Hakikat diri. Artinya manusia itu sudah beserta dengan nama Allah. Itulah Bismillah. Bismillah, kan? Bi dulu, baru ada ismi. Dengan ismi, dengan namaku, kau bisa kembali kepada aku. Bukan dengan bacaan itu yang membuat kita mendapatkan pertolongan daripada Allah. Ya, maka sering kalau orang tua-tua kita dulu kan selalu bermain-main di napas. Itu sebenar-benarnya dalam napas. Tapi mereka itu ya kita tidak tahu paham tak dia dengan ujung dari perjalanan napas. Tapi dia yakin dengan dia selalu memperhatikan napas, selalu peduli dengan jalan keluar masuk napasnya, dia selalu dalam pertolongan Allah. Betul kan? Karena saya ingat dulu bapak saya, kita belum mengerti tentang apa ilmu hakikat ni. Dia kalau mau keluar rumah, dia tangan dia diginikan. Ngapa uak ni begini kan, saya manggil orang tu uak bugis kan, kata dia. Kata dia yang mana longgar itulah yang betul, bagus jalannya. Kau kena pelu bagaimana? Pelu tak keluar-keluar ni, tak ada angin. Bernapas pun melalui mulut. Artinya memang inilah, setelah kita paham, setelah kita mengerti, artinya keluar masuk jalan napas itu, itulah menghubungkan kita kepada Allah. Untuk menghubungkan ini, tidak ada pilihan lain. Manusia harus mencari seorang guru. Guru inilah yang nanti menunjukkan jalan untuk bagaimana kembali kepada sumber napas. Jadi syariat untuk masuk ke alam hakikat atau alam roh dengan melalui tarekat. Tarekat inilah disebut dengan napas. Artinya dia tidak akan pernah mati napas itu. Kenapa kita ragukan bahwa napas itu berasal daripada roh? Ya, padahal itulah sebenar-benar tidak akan pernah mati. Kau tidur pun dia bergerak. Ya, kau tidur pun dia akan keluar dan masuk. Dia memiliki zat yang hidup. Yang bahaya itu ketika dia sudah tidak mesra lagi dengan diri jasmani. Ketika dia masuk, ya, dia keluar dan tidak lagi mau masuk lagi ke tubuh jasmani. Inilah
Kalau sudah zat yang hidup meninggalkan yang mati, artinya sudah kita lah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya napas itu sudah kembali kepada sumbernya, tidak dialirkan lagi milik Allah itu. Tidak dialirkan lagi amanah dari Allah kepada diri jasmani. Nah, inilah orang-orang yang tahu memegang amanah, dijaga jalan keluar masuk napas itu. Jaganya bukan seperti kita menjaga sesuatu, artinya perhatikan, tenangkan waktu bangun tidur itu, alirkan, keluarkan dia dengan tenang. Betul-betul kita. Tapi kita yang paham ini share, ya. Keluar masuk itu share. Nah, kalau kita 1 sampai 7 tahan napas. Ketika kita menahan, kita melepaskan, meninggalkan yang jasmani, masuk ke dalam alam rohani. Ketika dia hidupi, dia menggerakkannya keluar masuk, tapi dia tahu jalannya. Ketika dia rohani, dia juga mengerti jalannya. Itulah artinya perjalanan-perjalanan itulah yang tidak banyak manusia memahaminya. Dikiranya cukup hanya memahami hu Allah, dia sudah bisa masuk ke dalam alam roha. Tidak bisa. Memang itu harus dibaiat, harus diupacarakan. Tidak bisa. Kalau dia tidak berguru, tapi mau ikut-ikutan mendengar orang bercerita, tapi dia mau nyangkuk-nyangkuk, tidak bisa. Karena masalah ilmu kerohanian ini, masalah ilmu ketuhanan ini memang harus ditransferkan, ya, ditransferkan cahaya itu, ya, sehingga ketika itu cahaya itu sudah masuk, dua cahaya itu, cahaya nur iman dan nur kitab ke dalam kalbu itu, jadi mereka sudah memiliki kendaraan untuk bisa masuk. Jadi peluang besar orang-orang beriman itu bisa masuk ke dalam alam rohani. Maka dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi apa itu? Ana minallah wal mu'minun minni. Aku, kata Nur, daripada Allah. Orang-orang yang beriman, orang beriman apa nih? Orang-orang yang sudah ditanamkan Nur, sudah menuntut ilmu itu dari aku. Berarti apa? Orang yang beriman itu dia mengerti siapa asal dia, kejadian dia. Asal dia adalah Nur Muhammad. Kembali dulu kepada Nur Muhammad. Jadi terminal jasmani adalah rohani. Terminal rohani adalah Tuhan. Maka apa di dalam Al-Quran mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kau mau ke atiur rasul harus mengenal wa ulil amri. Pemimpin inilah waliullah. Pemimpin inilah, kalau di zaman dulu namanya nabi. Taatlah kau kepada dia. Karena kau tidak mengenal dia, tidak taat kepada dia, kau tak bisa mengenal Rasulullah. Kalau kau tak mengenal Rasulullah, jangan berhayap, berangan tinggi kalau kau bisa bertemu dengan Allah. Syarat untuk bisa sampai kepada Allah hanya melalui atiullah wa atiur rasul. Berarti kenallah ulil amri ini, baru kau bisa mengenal Rasulullah. Karena gelombang yang dibawa oleh seorang waliullah itu, gelombang itulah sebagai alat kita. Gelombang itu sebagai kendaraan kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka tak ada pilihan lain, ya. Satu-satunya pilihan bagi yang belum menuntut ilmu, dapatkan ilmunya. Bagi yang sudah memiliki ilmu, latihan terus, ya. Perbanyak sir, kosongkan, latihan pengosongan diisi. Maka di dalam ilmu agama-agama lain ada yang disebut dengan meditasi. Kalau Hindu Buddha itu dia lebih menguatkan meditasi, pengosongan diri itu. Karena tidak akan mungkin kita bisa menembus alam roh itu kalau tidak kita mengenal atau mengosongkan
diri. Mengosongkan diri itu artinya merasakan bahwa sebenar-benarnya diri yang nyata ini adalah bayang-bayangnya diri rohani. Bergerak jasmani itu artinya bergeraklah rohani. Melihat jasmani, melihatlah rohani. Melihat rohani artinya itulah wujudnya Tuhan. Kenapa wujud Tuhan? Karena aku tiupkan dariku. Roh itu artinya berasal daripada Allah. Ya, cuman wujudnya adalah roh. Sebutannya diri batin manusia. Kalau jasmani, apa wujudnya? Muhammad. Nah, Muhammad Zahir itu. Nah, ya, wujud batinnya Muhammad juga, Nur Muhammad. Nah, cuman asalnya disebut dengan Adam. Allah berdalilkan Muhammad. Nyatalah Allah ini karena ada Muhammad. Sebenarnya Adam itu tak ada. Yang ada Allah dan Muhammad. Jadi Adam ni siapa? Nyatanya Muhammad batin ini pengen berwujud. Pengen nyata. Diwujudkanlah dirinya. Berarti siapa? Nyatanya Muhammad. Maka dia tidak ada yang lain. Allah dan Muhammad. Adam, Allah dan Muhammad. Allah berdalilkan Muhammad, kan alif dan mim, tengah-tengah dal, alif dal mim. Allah dalilnya Muhammad. Berarti wujud zahir rupa manusia, rupa insan. Wujud batin rupa roh. Nah, ketika dia mengenal dua-dua ini, inilah yang dikatakan Islam kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke Islam secara sempurna, zahir dan batin. Zahirnya wajah insan bernama Muhammad Zahir, batinnya tubuh roh namanya Muhammad batin. Nah, Muhammad juga dua-dua. Satu berupa cahaya, satu wujud insan, bisa dilihat, diraba itu. Maka Muhammad itu selalu memperkenalkan bahwa sebenarnya selawat itu bukan tertuju kepada fisik aku ini. Maka Nabi pun berselawat kepada diri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu berselawat kepada Muhammad. Ya. Kenapa? Malaikat berasal daripada nurnya Muhammad. Gitu. Maksudnya bukan orang ini kan kebanyakan salah memahami. Selawat itu tertuju kepada Nabi. Bukan kepada hakikat dirinya Nabi Muhammad. Itulah Nur Muhammad. Maka ketika kita selawat itu tundukkan dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Zahirnya bernama Nabi, batinnya bernama Rasul. Zahirnya bernama insan, batinnya bernama Nur. Gitu dia. Jadi mesrahlah ini keduanya. Maka tidak akan sulit nanti kita kembali kepada Allah. Apabila kedua-dua ini sudah saling kasih, mengasihi, sayang, menyayangi, adik sudah mengenal kakaknya, kakak sudah sayang kepada adiknya, mesrahlah dia. Hiduplah dia bersama. Sebenarnya hakikatnya satu, karena kita tak kenal jadi dua, ya. Tak ada wujud zahir itu, tidak ada. Wujud zahir itu adalah wujud bayang-bayang. Nah, itulah wujud kelayang. Kelayang itu pandai putus, ya. Bisa kita mainkan. Nah, itu nama, kalau dalam istilah Jawa itu wayang, bisa digerak-gerakkan. Padahal wujud wayang ini bisa bergerak itu karena ada dalang. Dalang inilah hakikat diri kita. Wayang inilah tubuh jasmani. Ketika wayangnya mati, dalangnya mati, wayang pun tak bisa bergerak. Cubalah kalau dalang mati sekolah enggak kan? Tak bisa. Arti kan? Tapi syarat untuk bisa beramal ibadah di alam dunia, syaratnya dia harus hidup bersama dengan nama Allah. Kalau dia tidak hidup bersama dengan nama Allah, sama juga orang mati beramal. Itu maksudnya, ya. Itu kan man akhrajan nafasin bighairi rizqi fahuwa mayyit.
Jadi orang yang tidak mengenal jalan nafas itu, orang yang tidak mengenal nama Allah itu, sama juga orang yang mati pengen sembahyang. Jadi sembahyang apa orang mati itu? Tak ada nilainya. Sebenarnya dia disembahyankan. Nah, ketika dia sembahyang, dia sadar bahwa dia bukan dia yang sembahyang. Yang sembahyang itu yang hidup, menyembahyangkan yang mati. Berarti siapa yang mati ini? Jasmani. Nah, maka sadarlah kita, bergeraklah dia menuju ke tadi itu, ke alam rohani. Nah, saya rasa ini dulu lah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya penjelasan kita yang singkat ini untuk mengingatkan kembali kepada kita tentang ilmu yang sudah kita peroleh dari seorang guru. Maka kuatkan lagi amaliyah kita, ya perbanyak lagi sir kita, karena sering Pak Guru Mursyid itu mengingatkan kita, kalau pengen tembus masuk ke dalam alam itu tidak ada pilihan lain. Kau harus perbanyak berdiam di diri, mengosongkan diri. Kosonglah di dalam kita duduk, berdiri, banyak pahamlah kita, nanti akan Allah curahkan karunia rahmat, petunjuk, bimbingan kepada kita semua, sehingga kita tidak terlalu bingung lagi memahami agama itu. Jadi agama itu harus dengan penanaman nur, itulah tidak ada pilihan. Kalau nur sudah tertanam ke dalam kalbu, kita sudah memiliki kendaraan untuk bisa menembus alam akhirat. Nah, itulah kendaraan kita. Saya rasa ini dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.